ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini 22 Sya'ban 1443 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2022. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dikumpulkan untuk melaksanakan satu ibadah yang sangat agung, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, yang harapan kita semua adalah semoga ibadah salat Jumat kita di siang hari ini serta ibadah-ibadah kita yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Sepekan lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang memiliki keistimewaan yang tidak akan mungkin kita pernah dapatkan di bulan-bulan lainnya. Oleh karenanya kita memerlukan persiapan yang matang agar bisa sukses di bulan suci Ramadan. Karena ternyata tidak sedikit orang yang gagal di bulan suci Ramadan. Ketika kita menghayati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia jalani kecuali hanya sebatas lapar dan haus saja. Begitu juga ibadah yang kita jalani di malam hari Ramadan, salat tarawih yang kita kerjakan, betapa banyak orang yang mengerjakannya, akan tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang paling berharga, itu pahala di sisi Allah dari tarawih yang dia kerjakan, kecuali dia hanya mendapatkan begadang saja, jemaah. Hadis ini menggambarkan betapa tidak semua orang di Ramadan bisa meraih kesuksesan. Bahkan kalau kita melihat dari tinjauan bahasa, para ulama lughah menjelaskan, jika dalam satu kalimat ada kata rubba, rubba di sini terjemahannya adalah bukan 50%, bukan. Bukan 50-50 jemaah. Akan tetapi aktsar min 50%. Itu di atas 50%. Bisa 60%, 70%, 80%, bahkan 90% yang gagal di Ramadan. Oleh karenanya bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita butuh persiapan untuk menghadapi Ramadan. Di antaranya kita perbanyak doa dari sejak sekarang. Sepekan lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Itu adalah harapannya. Namun tidak ada yang menjamin diri kita pasti akan bertemu dengan Ramadan.
Makanya pantas kalau kita melihat satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir. Beliau menjelaskan kebiasaan para sahabat. Mereka 6 bulan sebelum memasuki Ramadan sudah menyampaikan doa kepada Allah sebagai bentuk ungkapan rindunya mereka untuk bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kita ini tinggal sepekan jemaah. Sahabat 6 bulan sebelum Ramadan, setengah tahun sebelum Ramadan, mereka sudah merengek-rengek kepada Allah, memohon, Allahumma sallimni ila Ramadan. Wahai Allah, sampaikanlah diriku agar bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan pertemukanlah Ramadan kepada diriku ya Allah. Wa tasallamuhu minni mutaqabbala. Ketika Allah perkenankan dirinya ketemu dengan bulan suci Ramadan dan menjalani berbagai macam variasi ibadah, tentu harapannya semua ibadah ini jalani diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang kita jangan luput dari mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dengan ungkapan yang tidak sama sebagaimana diungkapkan oleh para sahabat. Yang penting maknanya adalah sama. Kita pengen agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian tips kedua agar kita bisa sukses di bulan suci Ramadan, jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak keutamaan bulan suci Ramadan yang insya Allah kita akan masuki. Jangan sampai amal-amal kita menjadi tidak bernilai di sisi Allah dengan sebab kita belum mau meninggalkan perbuatan dosa ataupun maksiat. Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang belum mau meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat, di antaranya lewat lisannya, sering berkata dusta, memfitnah orang. Dan para ulama banyak menafsirkan makna mengucapkan kata-kata dusta ini tidak hanya selalu lewat lisan, bisa juga lewat tulisan. Atau mungkin juga postingan-postingan yang bersifat memfitnah seseorang. Masya Allah. Ketika hal itu di Ramadan masih dilakukan, maka Allah tidak butuh terhadap pengorbanan orang tersebut yang dia meninggalkan makan minumnya. Allah tidak butuh jeripayahnya ketika dia berhasil meninggalkan makan minum, dia tahan rasa lapar dan hausnya. Bagi Allah itu tidak berarti. Ketika dia masih getol dengan perbuatan dosa dan maksiatnya, di antaranya lewat lisannya. Oleh karenanya, bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga lisan kita agar jangan sampai lisan ini melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang pada akhirnya akan menghancurkan nilai pahala puasa kita. Sekalipun boleh jadi secara hukum fikih kewajiban tersebut gugur, akan tetapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Perkara berikutnya yang menjadi tips agar kita bisa sukses di Ramadan, jangan sia-siakan untuk kita mengeluarkan harta dari yang kita miliki sesuai ala qadri mastata'na, sesuai dengan kadar kemampuan kita, untuk kita alokasikan, kita donasikan, di antaranya dalam rangka membuka puasakan orang-orang yang sedang berpuasa di waktu berbukanya. Karena ini adalah amalan yang sangat dahsyat. Ketika kita berpuasa seorang diri, kita punya peluang untuk mendapatkan transferan pahala dari orang lain. Yang bisa jadi ratusan bahkan ribuan pahala orang-orang berpuasa ditransfer ke kita. Man fattara sa'iman kana lahu misru ajri saimi ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi syai'an kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membuka puasakan orang-orang yang berpuasa di saat waktu berbukanya, maka dengan sebab amalannya tersebut dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan orang yang berpuasa tersebut dengan beragam macam variasi ibadah yang dikerjakan, dia pun tetap mendapatkan pahalanya. Tapi dengan sebab dia berbuka karena pemberian kita, kita pun mendapatkan transferan pahalanya. Subhanallah, ini luar biasa jemaah. Dan ini para ulama katakan cara cerdas kita di dalam beramal. Seorang diri kita beramal,
Tapi kita punya peluang mendapatkan ratusan bahkan ribuan transferan pahala dari orang-orang yang berpuasa, yang boleh jadi amal mereka jauh lebih hebat dibandingkan amalan kita. Di antaranya, bacaan Al-Quran kita mungkin di saat kita menjalani ibadah puasa di Ramadan, di satu hari kita cuma sanggup membaca Al-Quran 5 halaman. Dengan harta yang kita miliki, kita hanya mampu bersedekah 20.000. Namun di sisi lain, ada orang lain yang dia membaca Al-Quran sanggup 5 juz hari itu juga. Kemudian dia bersedekah dengan hartanya sebesar 5 juta. Ternyata orang ini yang dia baca Al-Quran 5 juz dan bersedekah 5 juta dengan hartanya, dia berbuka dengan sebab pemberian kita. Maka pahala 5 juz bacaan Al-Qurannya, selain dia mendapatkannya, kita pun mendapatkan transferan pahalanya. Allahu Akbar. Padahal kita cuma membaca Al-Quran 5 halaman saja. Begitu juga sebaliknya. Sedekah dia yang 5 juta, dia dapatkan insya Allah dengan keikhlasannya pahala tersebut. Kita pun dapat dengan sebab dia berbuka karena pemberian kita. Masya Allah. Apalagi Ramadan, bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Oleh karenanya, tentunya nuansa atau atmosfer seseorang menjalankan ibadah, khususnya membaca Al-Quran di Ramadan, itu akan jauh lebih nikmat dan akan jauh lebih Allah permudah dibandingkan kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Ketika tiba bulan suci Ramadan, Allah bukakan lebar-lebar pintu surga. Maksudnya para ulama menjelaskan, kita dimudahkan untuk menjalankan berbagai macam ketaatan. Kita dimudahkan untuk menjalankan berbagai macam variasi ibadah yang dengan amalan tersebut akan memudahkan atau mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup rapat-rapat pintu neraka, maksudnya dipersempit. Allah persempit jalan setiap orang untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang bisa mengantarkan diri orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan di closing hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para syaitan dibelenggu sehingga mereka enggak bebas menggoda kita. Dan pada akhirnya yang kita rasakan nikmat beribadah di Ramadan, di antaranya membaca Al-Quran. Oleh karenanya ketika di Ramadan kita tidak bisa memaksimalkan hal tersebut, maka bagaimana mungkin kita bisa lebih baik di bulan-bulan lainnya? Karena di bulan lain tentu kondisinya akan berbeda. Syaitan kembali dilepaskan belenggunya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Tips berikutnya agar kita bisa sukses di Ramadan, dan ini adalah sesuatu yang paling penting tentunya. Karena bulan Ramadan adalah syahrul ibadah, bulannya ibadah. Semua variasi ibadah ada di Ramadan. Di luar Ramadan ada puasa, akan tetapi bagi yang mau dia kerjakan, yang tidak mau dia tidak kerjakan, tidak berdosa karena sunnah hukumnya. Tapi di Ramadan seluruh kaum muslimin di penjuru dunia mengerjakan ibadah puasa. Begitu juga di malam hari, di saat ada sebagian manusia dia bangun malam mengerjakan qiyamul lail. Itu pilihan. Siapa yang mau maka dia kerjakan. Dia mendapatkan keutamaan pahala yang besar. Siapa yang tidak mau, dia tidak mendapatkan dosa karena hukumnya sunnah. Dan kadang-kala orang ketika di luar Ramadan, dia mencari jumlah rakaat yang paling sedikit yang diperbolehkan untuk kita mengerjakan salat malam. Tapi di Ramadan minimal 11 rakaat kita mengerjakan salat malam. Syahrul ibadah. Belum lagi ibadah-ibadah lainnya, betapa mudah kita mengerjakannya. Karena Allah mendukung kita, Allah mensupport kita untuk bisa maksimal beribadah di Ramadan. Akan tetapi sesuatu yang tidak boleh, tidak ada pada diri kita ketika menjalankan
semua ragam variasi ibadah itu tidak lain adalah keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, apapun ragam variasi ibadah yang kita kerjakan, maka haruslah ibadah itu kita persembahkan untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan berbagai macam variasi ibadah, melainkan ibadah tersebut kita kerjakan untuk kita persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips berikutnya yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita sukses di Ramadan, kita nggak bisa mengandalkan pengalaman kita bertemu Ramadan dari tahun ke tahun. Tak bisa. Bahkan kalau kita mengacu kepada kaidah ini disampaikan oleh sebagian ulama, mereka mengatakan kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita bertemu dengan satu hal bisa menjadikan kesan kita terhadap hal tersebut memudar bahkan hilang. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memperlakukan Ramadan sama sebagaimana bulan-bulan lainnya. Itu adalah musibah, jemaah. Ramadan kita harus perlakukan spesial. Bahkan sedekah di Ramadan itu adalah sedekah di antara sedekah yang paling utama. Ini menunjukkan Ramadan adalah bulan yang spesial dan perlakuan kita terhadapnya pun harus spesial dalam bentuk ibadah kita harus meningkat. Keikhlasan kita harus tunjukkan, dan kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita ataupun mengandalkan pengalaman hidup kita yang sudah dari tahun ke tahun kita jalani belasan tahun atau puluhan tahun bertemu Ramadan. Karena justru kita khawatir kalau kembali kepada kaidah para ulama yang tadi kami sampaikan, seringnya seorang bertemu dengan satu hal bisa menjadikan kesan orang tersebut terhadap hal tersebut memudar bahkan hilang. Dan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Karena kalau kita amati dari tahun ke tahun pola orang di dalam beribadah di Ramadan, mereka tidak bisa menjaga ritmenya. Awal-awal Ramadan, pekan-pekan awal Ramadan begitu euforia, begitu luar biasa semangatnya. Hampir setiap masjid musalla seakan-akan semua nggak bisa menampung jamaah yang hadir. Tapi ternyata dari tahun ke tahun pula kita amati, kejadian tersebut hanya berlangsung di pekan-pekan awal saja. Masuk pekan berikutnya, maka semangat kebanyakan kaum muslimin semakin memudar, mengendur, bahkan hilang. Yang seharusnya puncak Ramadan, fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir yang seharusnya kita semakin all out, kita semakin habis-habisan, justru kita kehabisan bahan bakar. Banyak orang justru beralih bukan ke tempat-tempat ibadah, bukan ke masjid ataupun musala untuk dia memperbanyak ibadah kepada Allah, tapi justru beralih ke tempat-tempat hiburan atau pusat perbelanjaan. Ini terjadi jika kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, atau terlalu pede dengan kemampuan diri, atau bahkan boleh jadi kita termasuk orang-orang yang terhinggapi. Apa yang para ulama katakan, seringnya seseorang bertemu dengan satu hal bisa menjadikan kesan orang itu terhadap hal tersebut memudar bahkan hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah di sepanjang kehidupan kita untuk selalu beribadah kepada Allah, terlebih di musim-musim ibadah, di antaranya bulan suci Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, karena kita berharap usia yang kita nggak tahu kapan berakhirnya usia kita ini, ya tentu harapan ini diliputi dengan kecemasan. Terlebih Al-Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, ya bena Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, innaka anta ayyam, sesungguhnya dirimu adalah kumpulan hari demi hari. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka, jika hari yang kau jalani berlalu, maka sesungguhnya hilang pula sebagian dari dirimu sampai engkau bertemu dengan satu titik yang namanya kematian. Oleh karenanya, jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa yang kita sampaikan. Semoga Allah pertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله يعلم ما تصنعون قم الصلاة. Ilmu agama akan mengawasi kita sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Jazwa TV, media dakwah masa kini.